Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSDP, salam sehat. Ya, terima kasih sudah join di live hari ini. Selamat datang di live Instagram RSUD Serangkap dan tayang di YouTube RSUD Dr. Derajat Prawira Negara dalam episode mode ngobrol dengan edukasi. Nah, perkenalkan, saya Apoteker Salma yang akan menjadi host hari ini di episode mode yang temanya obat aman, keluarga sehat. Yuk pelajari cara simpan dan minum obat yang benar. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan untuk sahabat RSDP untuk men-share atau membagikan live ini ke teman-teman dan keluarga untuk mendapatkan informasi dan manfaat yang banyak terkait obat yang aman. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh di-share, ditulis di kolom komentar. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya di akhir episode ini. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dan berpengalaman, juga aktif sebagai apoteker di Rumah Sakit Derajat Prawira Negara. Nah, saya perkenalkan langsung ke beliau, Apoteker Asri Rahayu. Halo Kak Asri, apa kabar? Baik, selamat datang ya untuk bergabung di live hari ini. Oke, mungkin Kak Asri boleh menyapa teman-teman atau sahabat RSDP yang sudah bergabung di live hari ini ya. Halo semuanya, terima kasih ya sudah bergabung di live Instagram RSDP. Saya sangat senang sekali bisa berbagi informasi Kak Salma dengan sahabat semuanya ya mengenai tema yaitu menyimpan obat yang baik dan juga mengkonsumsi obat yang benar ya, sehingga aman dan juga efektif Kak. Iya, betul banget. Nah, terima kasih ya Kak Asri untuk perkenalannya. Nah, sebelumnya saya akan membagikan beberapa segmen di live ini ya. Segmen yang pertama kita akan membahas kesalahan umum dalam penyimpanan obat, dan yang segmen kedua itu cara minum obat yang benar ya Kak. Dan terakhir atau segmen ketiga itu nanti akan ada Q&A atau sesi tanya jawab ya. Nah, sebelumnya saya mau bahas sedikit nih background di mode episode hari ini. Kenapa? Karena kita akan membahas ada beberapa penelitian. Salah satunya penelitian pada tahun 2021 itu di daerah Lampung Selatan yang menyatakan bahwa sebanyak 65% responden menyimpan obat yang tidak lagi digunakan. Wah, banyak banget ya. Dan 85% menyimpan obat kadaluarsa atau tidak teridentifikasi. Nah, ini tuh bisa mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyimpanan obat yang benar. Nah, terus ada juga nih dari Riskesdas atau riset kesehatan dasar ya Kak ya. Dari tahun 2013 menilai bahwa 35,2% rumah tangga di Indonesia melakukan penyimpanan obat yang tidak sesuai. Tidak sesuai itu seperti menyimpan obat di tempat yang lembab, kemudian yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Nah, ini bisa memicu penggunaan obat yang tidak rasional dan juga bisa menurunkan efektivitasnya. Ini pun bisa memicu kayak kesehatan itu bisa makin buruk dan dampaknya luar biasa gitu ya. Karena obatnya sudah benar tapi cara penyimpanan dan cara mengkonsumsi obatnya itu kurang tepat gitu. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam ya Kak ya. Oke, nah kasih kita mulai di tema pertama atau segmen pertama ini ya. Apa aja sih kesalahan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat untuk menyimpan obat ya Kak? Iya betul Kak. Terima kasih Kak atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Jadi betul tadi apa yang dikatakan oleh Kak Salma ya, bahwasanya di berbagai kota di Indonesia itu di Lampung ya Kak ya, di Surabaya, kemudian di Serang, di kota Serang itu juga 35-65% itu menunjukkan bahwasanya keluarga itu menyimpan obat dengan tidak aman Kak, di dapur, di meja makan, di kamar mandi bahkan Kak. Seperti itu ya. Kemudian obat jadi mudah terpapar sinar matahari karena memang bisa banyak tempat gitu ya. Kemudian tadi koreksi sedikit Kak, tadi penelitian Riskesdas tahun 2023 Kak. Oh iya, 2013, maaf ya, 2013 lama nih. Oleh komunitas ya Kak, itu mengatakan bahwasanya 65% itu kadang-kadang keluarga tuh 35% ya, keluarga itu menyimpan obat itu tidak aman gitu ya, di semua tempat seperti itu ya. Nah, kemudian data terbaru lagi ini menunjukkan bahwasanya 1 juta kunjungan ke IGD Kak, karena menggunakan obat yang salah. Itu sangat tinggi sekali ya. Nah, oleh karena itu tingginya angka tersebut itu merupakan parameter yang kritis nih bagaimana penggunaan obat
yang tepat gitu ya kayak. Nah dampaknya apa sih kalau kita menyimpan obat dengan sembarangan gitu ya, terpapar sinar matahari di tempat yang lembab, di tempat yang panas gitu ya, obatnya akan berkurang khasiatnya, otomatis dia tidak berkhasiat dan tidak akan menyembuhkan kan. Kemudian selanjutnya juga akan memperpanjang durasi sembuhnya gitu. Yang kedua adalah meningkatkan ya toksisitas atau keracunan ya pada anak-anak. Anak-anak jadi bisa mengakses atau mengambil obat di meja makan, di dapur gitu ya, apalagi obat itu kan bentuknya menarik ya, ada gitu kan, sehingga anak-anak meningkatkan keracunan ya kan, karena dia konsumsi obat hipertensi pada orang tuanya misalnya, atau diabetes misalnya orang tuanya, sehingga dikonsumsi kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keluarga tersebut akan mudah gitu ya untuk mengkonsumsi obat kadaluarsa Kak, karena keluarganya nggak mau ngecek obat-obat yang di rumahnya gitu kan, disimpan juga sembarangan, diletakkan di mana-mana, sehingga mengkonsumsi obat kadaluarsa itu Kak. Begitu Kak. Coba kalau karena dampaknya lumayan buruk ya, apalagi kalau anak-anak tuh bahaya banget. Jadi ada nggak sih tips yang praktis untuk masyarakat lebih ingat, atau mungkin apa ya, kayak jargonnya mungkin Bu kalau di farmasi kan suka ada tuh ya. Jadi tips praktisnya biar nanti gampang menyimpan obatnya. Jadi tips praktis sahabat SDP, jadi tips praktis ya untuk menghindari gitu ya penggunaan obat atau penyimpanan obat yang salah itu kita meningkatkan dengan aman Kak. Aman bukan sembarang aman Kak. Ada singkatannya. Oh, ada singkatannya. Amannya itu yang pertama adalah atur Kak. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan. Yang selanjutnya adalah amati ya Kak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ngeceknya. Nah yang pertama itu atur ya. Atur itu adalah kita mengatur penyimpanan obat-obat itu di kotak obat ya. Jadi kalau misalnya nggak punya kotak obat, bisa di kotak transparan itu Kak dengan label. Kemudian dipisahkan bentuk fisiknya dengan usia pemakainya Kak. Obatnya untuk dewasa atau anak, kemudian apakah itu salep kulit, salep mata, tetes telinga, itu kan bahaya Kak kalau misalnya sama seperti itu kan. Nah kemudian setelah itu M yang kedua apa Kak? M kedua itu menjauhkan dari anak-anak Kak, jangkauan anak-anak. Kemudian juga disimpan, jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya, di tempat yang kering gitu ya, di tempat juga nggak boleh ya Pak ya. Begitu. Kemudian yang terakhir amati ya Kak ya. Amati. Jadi sebelum konsumsi obat itu amati di labelnya untuk penyimpanannya, apakah penyimpanannya di kulkas, suhu dingin, suhu ruang seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah ngecek kadaluarsa Kak. Itu penting ya Kak ya. Jadi sahabat SDP, obat-obat yang ada di rumah sahabat semuanya mohon dicek kadaluarsanya seperti itu Kak. Nah itu juga penting ya Kak ya, obat yang memang tidak layak itu harus dibuang. Nah itu ada khusus Kak treatmentnya Kak. Coba cara buang obat yang benar, soalnya kan kalau buang aja ke tempat sampah gitu. Sebenarnya kan itu nggak boleh ya, karena pertama bisa merusak lingkungan, kedua bisa disalahgunakan. Coba cara yang benar untuk membuang obat itu gimana sih Kak? Nah betul, sahabat SMP dimanapun sahabat berada ya. Jadi untuk membuang obat yang kadaluarsa atau misalnya membuang obat yang belum kadaluarsa tidak layak Kak, itu adalah dengan cara misalnya sirup itu dibuang ya, dicampur dengan air wastafel, kemudian atau dicampur dengan kopi Kak, atau sisa makanan itu loh Kak, supaya tidak digunakan kembali. Kemudian botolnya juga dirusak ya, supaya tidak digunakan kembali, labelnya pun juga dihilangkan. Yang kedua gitu ya, apabila yang bentuknya tablet atau bentuknya strip ya masih utuh, dipotong-potong, dirusak, dihancurkan gitu ya. Kemudian itu dipendam ke tanah. Namun harus diingat sahabat, dipendamnya itu adalah tidak boleh ya mencemari atau mengkontaminasi saluran air, atau enggak juga takutnya dikonsumsi lewat ternak Kak. Oh iya, ya itu. Jadi semuanya harus bijak ya, keluarga SMP juga harus bijak, sahabat juga harus bijak dalam misalnya memendam obat-obat yang memang sudah kadaluarsa tadi. Seperti itu Kak. Ternyata tipsnya itu pertama tadi aman ya, atur, menjauhkan, amati, dan ngecek. Aman. Oke, itu tips yang praktis banget ya, jadi biar semua orang dan masyarakat itu paham ya, aman. Mudah mencukupi semuanya. Nah, ngomong-ngomong tadi ada bahas kadaluarsa nih ya, jadi ada pertanyaan yang agak menggelitik mungkin dari saya atau mungkin juga
jadi bahasan buat teman-teman ya, sahabat RSDP masyarakat. Obat kadaluarsa ini kan ada yang biasanya di kemasan. Nah, kalau misalkan obat yang diracik atau yang udah dibuka gitu, atau mungkin kalau bahasanya diracik dicampur air gitu. Nah, itu ada nggak sih batasan gitu untuk penggunaan obat tersebut? Iya, kita membahas mengenai expired date ya. Jadi sahabat SDP itu bisa dilihat di kemasan. Misalnya di sini tercantum bahwasanya expired date November 2025 ya Kak ya. Kemudian Kak Salma atau keluarga SDP misalnya membuka kemasannya ini di bulan sekarang ya, Januari 2025. Januari 2025 ke November belum setahun Kak. Iya. Jadi obat ini layak digunakan sampai dengan batas expirednya Kak. November 2025. Kecuali Kak, misalnya di sini tercantum bahwasanya expired date-nya November 2027 nih Kak. Iya. Kak Salma kemudian membukanya di bulan Januari 2025. 2 tahun ya. Iya, otomatis expirednya hanya setahun Kak. Jadi ini hanya bisa digunakan di per November 2026 Kak. Tidak bisa lagi digunakan 2027. Begitu Kak. Kalau tahunnya sama, expirednya itu bisa sampai kadaluarsanya. Betul. Kalau misalkan kadaluarsanya agak jauh nih, misalkan 2 tahun, tapi udah digunakan dari sekarang, itu hanya setahun. Itu hanya 1 tahun. Jadi 1 tahun saat dibuka. Oke. Kalau sirup misalkan, kan sirup juga sama nih ya. Kadang kalau kita udah nih kebetulan ini paracetamol ya Kak ya. Jadi expirednya di sini juga Agustus 2027. Oke. Ini kan sirup paracetamol yang kita kenal sebagai analgetik sama antipiretik ya untuk demam atau nyeri. Nah, misalkan nggak demam lagi, nyeri lagi gitu. Ini ditaruh aja. Terus nanti pas mau demam diminum, itu masih boleh nggak digunakan? Jadi kalau misalnya bentuknya sirup itu kan ada 2 Kak. Sirup yang menggunakan bahan tambahan pengawet dan juga bukan pengawet. Dan biasanya sirup-sirup kemasan seperti ini itu menggunakan pengawet ya Kak. Jadi ini digunakannya adalah sekitar 3 bulan bisa Kak. Bahkan saya membaca di webnya komunitas itu sampai 6 bulan Kak. 6 bulan. Sampai 6 bulan. Namun sahabat dan SDP harus diketahui ini harus disimpan di tempat yang jauh dari paparan sinar matahari. Jangan terpapar sinar matahari langsung ya. Itu baru bisa digunakan sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya merasa ragu-ragu untuk penyimpanan juga saya sarankan gitu ya, itu 3 bulan saja Kak. Hanya 3 bulan ya. Kemudian untuk sirup yang memang tanpa bahan pengawet biasanya kan ada tuh apotek-apotek ya yang misalnya memproduksi mobil sirup gitu ya, kemudian digunakan untuk kepentingan medis gitu ya, yang digunakan dikerjakan oleh farmasi gitu misalnya sirupnya itu rasa terparatus Kak, dibuatnya banget gitu ya, itu hanya 1 bulan Kak. Biasanya itu di apotek di rumah sakit ya Kak? Iya, biasanya dokter merasakan tuh untuk CT scan misalnya, dan itu kan itu biasanya dulu tuh menggunakan total hidraksi Kak, dan itu farmasi menggunakan sirup simplex untuk membuat itu hanya 1 bulan Kak. Oh, 1 bulan. 1 bulan setelah dibuka. Iya. Atau setelah dibuat. Setelah dibuat. Iya. Kalau yang seperti ini dari pabriknya itu bisa 3 sampai 6 bulan Kak, tergantung dari yang penting tidak berbau, tidak rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah Kak. Oke, kalau misalkan itu berarti tadi warna tidak berubah, bau tidak berubah. Tapi saya suka, mungkin sahabat RSDP juga pernah lihat menemukan sirup yang kalau di kulirnya nih, ketika dibuka itu ada kristal. Betul Kak. Apa gula-gula dari bahan, ya dari bahan tambahan di sirup ini itu gimana Kak? Masih bisa digunakan atau nggak di sirupnya kalau ada kristal di tutup kulirnya itu? Iya. Jadi kemungkinan seperti itu adalah dari penyimpanannya Kak yang tidak benar ya. Jadi misalnya seperti antibiotik yang harusnya disimpan di kulkas, disimpannya di suhu ruang biasa, suka kristal Kak. Kemudian memang ada justru yang sepertinya harusnya bukan antibiotik disimpannya di kulkas Kak. Nah itu juga kristal Kak. Jadi memang penyimpanan itu agak sedikit unik ya. Jadi memang sahabat SDP juga harus membaca dan meneliti gitu. Apakah disimpan di suhu ruang, apakah disimpan di suhu dingin kan? Memang semua obat bahan aktifnya itu sifatnya itu berbeda-beda. Ada yang tahan panas dan juga tidak tahan panas ya. Ketika kita penyimpanannya salah, otomatis obat tadi juga akan mengkristal ya. Apalagi kalau misalnya paracetamol sirup ini disimpan di kulkas, itu akan mendapat Kak, akan mengkristal. Dan justru nanti efeknya apa Kak? Efeknya toksitas Kak, racunan. Iya, karena bisa jadi nanti si anaknya itu
konsumsi zat aktif yang di bawahnya karena dia mudah. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi sekarang harus lebih aware atau lebih peduli lagi terhadap obat-obat yang ada di rumah ya. Jadi kalau sudah mengendap atau sudah mengkristal dan bahkan ya ingat-ingat lagi kalau sudah dibuka berapa lama tuh ya? Iya. Dilihat 3 sampai 6 bulan ya kayaknya. 3 sampai 6 bulan. Jadi batas penggunaan obat-obat tersebut. Oke, menarik sekali ya Kak ya. Ya, kita ke pertanyaan kedua atau di segmen kedua kali Kak ya. Apa aja sih kesalahan yang sering dilakukan masyarakat saat mengkonsumsi obat? Nah ini sering banget nih kesalahan masyarakat saat mengkonsumsi obat ya Kak ya. Makasih nih Kak, pertanyaannya sangat bagus banget dan ini memang ditunggu-tunggu sama sahabat RSDP ya pertanyaan ini ya. Jadi memang kesalahan yang paling umum dan paling banyak itu adalah masyarakat itu mengkonsumsi obat tanpa membaca aturan pakainya Kak. Bahkan Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan penelitian itu 35% nih masyarakat Indonesia ini mengkonsumsi obat tanpa melihat dosis dan juga waktu yang dianjurkan Kak. Benar banget ini contoh kesalahan ini Kak, misalnya menghentikan penggunaan antibiotik tiba-tiba Kak. Sebelum tugasnya selesai Kak, dan itu kan menyebabkan kumannya atau mikrobanya resisten ya Kak, kebal ya Kak ya. Kemudian yang kedua juga menggunakan obat yang harusnya ditelan utuh itu dipotong Kak, atau dihancurkan gitu loh. Misalnya anaknya nggak bisa minum obatnya utuh tuh, dipotong itu. Nah ada obat-obat tertentu ya namanya obat lepas lambat tuh nggak boleh Kak dipotong-potong, harus ditelan utuh. Nah apabila kondisinya memang dosisnya disesuaikan setengah tablet, nah itu harus mencari formulasi yang lain Kak, jangan lepas lambat. Ya. Kita tahu lepas lambat itu gimana? Mungkin sahabat RSDP nanti kurang paham untuk obat yang lambat. Iya. Jadi memang obat itu unik sekali ya, desain formulasi itu sangat banyak ya kayak ada obat yang namanya lepas lambat, ada obat yang langsung telan juga is okay gitu ya. Nah untuk obat lepas lambat itu ada kodenya Kak. Seperti misalnya teofilin sustatrilis atau belakangnya ada SN-nya. Iya, kemudian ada obat-obat yang belakangnya kemudian extended release atau PN gitu ya kan. Jadi memang pabriknya sudah mendesain sedemikian rupa nih supaya aman. Jadi obatnya dibikin gede tulisannya belakangnya tulisannya SN sustatrilis gitu. Extended release itu obat lepas lambat yang nggak boleh banget dihancurkan atau ditumbuk atau dipotong Kak. Jadi misalnya memang sahabat RSDP itu mendapatkan hal seperti itu dan harus dipotong ataupun ditumbuk gitu ya karena nggak bisa mengkonsumsi obat yang utuh gitu ya Kak, itu bisa berkonsultasi dengan dokter ataupun apoteker ya untuk dicarikan formulasi yang lain Kak. Apalagi nih Kak ada contohnya nih ya, banyak banget masyarakat ya, semuanya ya itu mengkonsumsi yang namanya obat alergi Kak, namanya Insidal OD Kak. Insidal itu loh Kak, Insidal kita boleh menyebutkan merek mungkin OD mungkin udah biasa seringnya ada tuh. Iya, tulisannya obat-obat yang OD gitu ya. Jadi obat-obat alergi yang digunakan one daily Kak. One daily. Iya. Oh, jadi OD itu singkatan dari one daily. Jadi obat alergi tersebut itu banyak banget dikonsumsi oleh masyarakat kita Kak. Karena alergi mungkin gatal ya kan, mungkin karena asma juga bisa Kak. Mungkin karena kondisi-kondisi lain itu banyak banget digunakan obat alergi Kak. Dan itu tuh padahal obat itu nggak boleh dipotong Kak, harus diutuh karena dia didesain oleh pabriknya sedemikian rupa untuk lepas lambat. Kebayang Kak obat-obat seperti itu tidak dipotong Kak ataupun ditumbuk ya kan, itu akan meningkatkan toksisitasnya Kak. Obat yang harusnya dilepas lambat itu dihancurkan metodenya, namanya formulasinya, sehingga nanti akan meningkatkan dosisnya, kemudian efeknya jadi toksis dan keracunan. Jadi bukan cepat efeknya, tapi malah meningkatkan dosis efek sampingnya pun pasti akan lebih tinggi. Iya, jadi malahan bukan obatnya malah berbahaya bagi kesehatan. Jadi mungkin ada kayak saya minum obat ini tapi nggak sembuh-sembuh. Nah itu mungkin ada kemungkinan atau dugaan dia salah meminum obat yang benar gitu ya. Betul sekali. Iya betul. Kadang-kadang malah muncul efek sampingnya, malah berdebar-debar, malah yang mual muntah gitu. Kemungkinan karena tadi penggunaan yang salah Kak. Kemudian yang ketiga nih Kak, yang paling seru nih Kak. Jadi terkadang kita banyak banget ya itu mengkonsumsi obat itu dengan minuman tertentu Kak, dengan kopi, dengan teh gitu, yang justru akan mengurangi efektivitasnya. Kenapa? Biasanya kan kadang ada yang kenapa ini pakai teh agak enak gitu. Kalau mungkin pakai susu lebih ada mungkin yang diracik-racik
biasanya buat dosis anak kan misalnya diracik yang ini. Kemudian nih anaknya kalau dimasukin langsung pahit, terus nanti dimuntahin lagi. Jadi orang tuanya biasanya mengakali dengan campur susu biar anak itu. Berarti itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa itu Kak? Iya, jadi ketika obat-obat dikonsumsi dengan tadi ya susu ya itu banyak banget kan kejadiannya kalau ibu-ibu tuh mau memberikan obatnya ke anak itu dengan susu nggak dicampur karena merasa bahwa saya anaknya rewel ketika minum obat ya sehingga menggunakan susu. Dan justru susu itu kan berbahaya karena tadi mengandung kalsium ya yang nantinya akan merusak si obatnya tadi kayak paracetamol, antibiotik itu nggak boleh kan menurut saya. Kemudian tadi misalnya menggunakan teh gitu kan, teh hijau lagi kan, itu kan antioksidan kan. Jadi kadang-kadang beberapa obat itu sifatnya rusak gitu dengan antioksidan tadi, gitu kan. Wah lumayan juga itu biasa kita temukan sehari-hari ya dan mungkin bisa di-share juga nih mulai dari keluarga, teman-teman, bahkan tetangga yang biasa minum obat atau sedang mengkonsumsi obat-obatan itu boleh di-share banget tipsnya yang dari Kasih tadi. Nah Kasih selain itu ada pengalaman unik yang bisa dibagikan gak sih untuk kita jadi pelajaran? Menarik ya kayak wah banyak banget pengalaman unik menarik ya ketika kita itu melakukan konseling ya edukasi obat ke masyarakat ya. Banyak banget Kak itu masyarakat kita itu masih menggunakan obat dengan kopi Kak. Kopi. Iya saya pernah menemui gitu kan bapak gitu ya itu mengkonsumsi obat lambung dengan kopi Kak sama. Kan kopi itu juga bisa mengiritasi lambung. Ya mungkin pemahaman masyarakat masih ini ya belum paham bahwa saya kopi itu justru akan membuat lambungnya itu malah menjadi ini ya sakit. Kemudian juga kopi juga dengan obat tertentu itu malah menurunkan efektivitasnya Kak. Jadi sembuh enggak sakit meninggal ya Kak ya. Jadi itu pengalaman yang menarik bagi saya. Kemudian yang kedua Kak itu juga pernah ada ibu itu datang ke apotek waktu itu ya Kak ya, kemudian mengeluhkan anaknya rewel, panasnya juga nggak turun-turun gitu kan. Nah kemudian setelah dilakukan wawancara mendalam ternyata ibunya itu mencampur Kak paracetamol dengan susu Kak supaya anak itu mudah gitu ya untuk mengkonsumsi seperti yang tadi ya yang disampaikan ya. Terus yang ketiga nih Kak yang terakhir contohnya Kak. Waktu itu ada bapak-bapak berusia 55 tahun ya dengan riwayat hipertensi, kemudian mengkonsumsi amlodipin Kak, kemudian kaptopil dan juga aspilet ya. Kemudian setelah dilakukan konseling ternyata bapak tadi itu merasa kok tekanan darahnya tidak kunjung turun ya kali ya, nggak stabil, padahal udah rutin minum obat. Ternyata setelah digali lebih dalam ternyata bapak tadi mengkonsumsi obatnya bersamaan bersama semuanya gitu. Oh semuanya tanpa melihat waktunya gitu kan. Nah padahal yang perlu diperhatikan bahwasanya tadi amlodipin harusnya pagi ya karena dia mengontrol aktivitas harian sehingga tekanan darahnya bisa tercapai. Kemudian yang kedua kaptopil diminum sebelum makan Kak. Jangan ini ada setelah sarapan ya sebelum kosong karena memang kaptopil itu emang efektifnya di perut kosong ketika memang dengan makanan justru berkurang efektivitasnya. Kemudian aspiratnya diminum pas malam hari ya itu pada saat dia istirahat itu untuk mencegah pertumpahan darah gitu. Nah setelah diedukasi kemudian satu bulan lagi itu balik gitu ya, alhamdulillahnya pasien merasa seperti aktivitasnya itu kok maju ya obatnya padahal bukan ini tapi waktunya ya cara minum obatnya ya obatnya nggak salah tapi waktunya yang salah. Terus kalau misalkan ini kan kita lebih kayak ke interaksi antara obat dan obat ya Bu ya kayak kalau dengan makanannya dia misalkan ngaruh nggak sih kayak lagi makan lagi konsumsi obat tapi dia dicampur dengan makanan-makanan tertentu misalkan pakai buah tadi kan susu nggak boleh nih ya atau mungkin kopi dan teh itu kan akan ada kafein dan kalsium tadi ya. Kalau misalkan sama buah karena biasanya orang yang sakit dijenguk dibawain buah gitu itu boleh nggak sih kan? Iya jadi sama dan sahabat RSDP saya punya pengalaman yang sangat unik Kak yang berkesan banget bagi saya. Jadi waktu itu ada bapak-bapak nih usia itu 60 tahunan lah ya gitu ya. Beliau itu berobat oleh jantung dan juga riwayat diagnosanya itu atriofibrillasi. Kemudian dapat obatnya itu warfarin Kak pengencer darah ya. Nah kemudian bapak itu mengeluhkan apoteknya. Kenapa ya Bu, saya sudah mengkonsumsi obat warfarin tapi kok hasil labnya saya itu rendah gitu ya, gitu. Sehingga dia merasa kayak saya hopeless banget, aku kayak udah gak mau minum obat lagi nih, kenapa ya sudah minum terapi tapi saya gak sembuh-sembuh nih gitu kan. Ternyata setelah digali lebih dalam ternyata dia punya kebiasaan
Dia tuh suka banget makan brokoli kan. Brokoli banyak gitu. Tapi brokoli itu banyak seratnya. Ya betul. Makanan hijau kayak selada, kubis, brokoli kan. Nah, padahal brokoli itu ya penelitian dan juga banyak juga mengatakan bahwasanya brokoli itu mengandung vitamin K tinggi kan. Betul. Jadi untuk pasien tertentu nih yang memang diagnosanya tadinya sama, kemudian obatnya sama, itu kalau bisa boleh mengkonsumsi tapi dalam jumlah yang sedikit saja. Kemudian diselang-seling menggunakan sayur yang lain kan, bisa wortel, sawi putih gitu kan. Nah karena nanti justru efeknya nanti menurun efektivitas paru-parunya, jadi nggak berefek, sakitnya pun nggak sembuh kan. Iya, tadi yang karena bisa mengganggu efektivitas warna tadi ya. Jadi nggak semua sayuran, meskipun sayuran ini berserat, vitaminnya banyak, tapi ketika kita mengkonsumsi obat itu belum tentu baik ya untuk tubuh. Oke, saya juga pernah sih baca interaksi obat dengan makanan yang salah satunya itu kalau bahasa Inggrisnya itu grapefruit. Grapefruit itu saya berpikirnya grape itu kan anggur ya. Ternyata pas saya browsing atau saya googling itu grapefruit itu dia seperti sekelas jeruk, warnanya dan dagingnya itu warnanya pink, agak-agak keorenan atau pinky gitu kan. Jeruk bali kayak? Ya, jeruk bali seperti jeruk bali, tapi dia itu agak beda ya sama jeruk yang biasa kita lihat gitu. Itu bisa apa namanya berinteraksi, mengganggu interaksi dengan obat, dan itu banyak banget obat yang berinteraksi sama makanan tadi ya, jeruk tadi ya, bisa ya, buah juga bisa. Nah jeruk itu kan juga nggak boleh ya, jeruk yang apa, jeruk Bali ya tadi ya, jeruk Bali. Jadi semua makanan, buah, minuman itu bisa berinteraksi dengan obat, bisa mengganggu interaksi efektivitasnya atau meningkatkan efektivitasnya ya. Ya, jadi berarti lebih menghindari asupan makanan dan minuman tadi ya, dalam tanda kutip harus konsultasi dengan dokter, dengan nutrisionis, atau mungkin dengan apoteker. Ya, oke, menarik sekali ya. Nah, jadi ada tips lagi nggak nih? Kan tadi kalau tips untuk menyimpan obat, sekarang tips praktis untuk cara meminum obat yang benar. Oh gitu ya, betul. Saya review sedikit ya. Jadi tadi sahabat RSDP, kita mengkonsumsi sayur yang kita anggap itu memang menyehatkan ya. Namun untuk penyakit tertentu itu harus diwaspadai. Seperti tadi ya, brokoli untuk penyakit agravibrasi ya, untuk diagnosa agravibrasi itu juga harus dihindari, atau enggak mengkonsumsi juga sedikit gitu kan ya. Kemudian jeruk bali ya, jeruk bali itu berbeda ya kayak dengan jeruk yang lainnya. Berbeda dengan jeruk yang kita konsumsi tiap hari ya, jeruk nipis ya, jeruk lemon itu berbeda ya kayak jeruk bali itu kandungannya berbeda kan, karena jeruk bali tadi kan mengandung furanuranin ya, yang nanti akan berinteraksi dengan obat kolesterol ya, simvastatin. Jadi hanya beberapa obat yang akan berinteraksi dengan si jeruk bali tadi gitu ya. Kemudian kalau untuk tipsnya untuk menghindari kesalahan itu kita punya jargonnya juga. Jargonnya apa lagi nih? Jargonnya tapi kan aman ya. Iya. Karena sekarang jargonnya pantau kak. Patuh kak. Oh, saya dengarnya emang patuh sih. Patuh betul ya. Jadi jargon kita untuk mencegah kesalahan untuk konsumsi obat itu patuh. Apa tuh? P-nya apa? P-nya adalah katanya iya. Jadi P-nya itu adalah pantau ya. Jadi pantau obat, pahami obat. Pahami obat itu sebelum digunakan kan. Pahami atau pantau obat sebelum digunakan. Jadi kita harus membaca label dengan baik ya sebelum menggunakan obat. Kemudian A-nya itu adalah ala pakar kak. Ini adalah ala pakar nih. Oh iya, itu banyak banget nih masyarakat atau sahabat RSDP pada RSDP ya, ketika misalnya mengkonsumsi obat, ala pakar itu harus sering diajukan kak. Oke, beda. Sendoknya jangan pakai teh. Sendoknya oh yang itu beda banget ya. Apa bedanya? Bedanya kan beda kan. Kalau sendok angkat yang dari pabrikan nih gitu kan, diberikan apotek itu kan 5 mili kan. Iya. Sendoknya di rumah kita bisa pastikan nggak 5 mili kan? Oh iya. Ya kan. Sendok makan di rumah kita apakah sama dengan sendok makan takannya kayak gitu ya kayak. Oh jadi apalagi sendok di rumah kan bisa beda-beda ya. Beda-beda sup mungkin ya. Iya. Sendok dessert gitu. Itu beda volumenya ya. Jadi baiknya pakai alat takar yang sudah disediakan untuk diberikan ya. Iya betul. Oke baik, tadi patuh P-nya sudah
udah tadi pahami A-nya alat, nah masih ada sisanya lagi T ya. T. T-nya adalah taat. Taat ketika minum jadwal obatnya itu kan. Intinya taat dan patuh ketika mengkonsumsi obatnya sesuai dengan jadwal. Itu jadwalnya pagi itu jadwalnya siang ya siang. Jangan kemudian karena ingin cepat semua pagi semua. Oh gitu ya. Padahal bisa berganti dengan obat yang lainnya ya kan, gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah U. Apa nih U? U-nya itu Apa? Dia itu ini Kak, kalau yang hanya kan kita bisa menghubungi ya. Kalau U-nya itu usah ya, atau jangan campur gitu ya obat dengan makanan. Oke, seperti jangan campur obat dengan makanan tertentu ya, tertentu loh ya. Nggak semua makanan itu kan ini ya. Tapi kalau makanan tertentu kayak sayur brokoli, kayak kemudian dari apa jabari gitu ya, dan kemudian pisang juga. Oh iya, betul. Jadi tapi pisang itu hanya untuk yang pasien-pasien yang menggunakan obat seperti kaptopil ya. Tidak semua penyakit itu akan kemudian takutnya pakai pisang nanti bisa berinteraksi, enggak ya, kayak tertentu ya, obat tertentu dengan makanan tertentu gitu. Kemudian jangan mengkonsumsi obat dengan teh, kopi dan juga susu ya. Iya. Kemudian hanya adalah hubungi apoteker ketika ada keraguan Kak, ketika mengkonsumsi obat gitu Kak. Oke, jadi singkatannya jargonnya sekarang patuh. P itu pahami, A alat makan harus sesuai dengan yang diberikan ya. T-nya taati jadwal minum obat, kemudian yang U-nya itu usah atau tidak mencampur obat dengan makanan atau minuman ya. Dengan yang lain tadi tanda kutip itu yang bisa mempengaruhi efektivitas tadi ya. Oke, yang hanya boleh hubungi tenaga medis atau apoteker ya. Kemudian, nah ini makin menarik ya. Cuman kalau misalkan kita terusin lagi nih Kak, waktunya juga agak terbatas ya. Mungkin kita ke segmen yang terakhir untuk ditanya jawab ya Kak ya. Jadi untuk sahabat RSDP yang punya pertanyaan lebih lanjut boleh nanti ya di-share di kolom komentar atau di YouTube juga boleh. Nanti kita akan bahas ya Kak ya, di DM atau di komentarnya. Udah ada pertanyaan? Ya udah kalau gitu saya tanya lagi aja kali ya, tanya pribadi aja Kak ya. Mungkin aja nih saya mau nanyanya yang dasar-dasar aja yang bisa menjadi informasi dan pelajaran untuk sahabat RSDP ya. Mungkin saya mau yang dasar-dasar aja, kayak gimana sih kita tadi cara minum obat selain ditaruh di kemasan tadi ya Kak ya? Di box tadi gitu ya? Nah itu dibedakannya bagaimana Pak? Mungkin diulang. Cara mengkonsumsi, cara menyimpan ya. Cara menyimpan obat itu memang harus dilakukan ya, atau di kotak obat. Jadi jangan menyimpan obat di meja makan, di dapur, di kamar mandi, bahkan ada di kamar mandi kan. Jadi kamar mandi itu biasanya obat apa Kak? Iya, biasanya. Iya, pernah saya ketemu kasus yang sama bagi saya itu menarik ya. Jadi waktu itu ada bapak-bapak gitu ya, dia itu menggunakan supos Kak. Oh supos. Karena suposnya dimasukkan ke dalam masuk ya, sehingga disimpannya itu di kamar mandi Kak. Oh gitu. Di kamar mandi ya. Itu salah ya? Iya, jadi kan harusnya disimpan di kulkas ya. Karena dia termolabil yang bisa. Iya. Karena kenapa Pak disimpan di dalam kamar mandi gitu? Karena supaya dianya ketika di kamar mandi itu bisa langsung menggunakan gitu loh Kak. Nah namun itu kan nggak sesuai ya Kak ya, gitu kan. Yang nantinya justru tadi meleleh gitu kan, si suposnya meleleh atau bisa malah digunakan dikonsumsi sama anaknya, dikirain coklat nih. Iya, karena baunya memang kayak coklat ya Kak ya. Jadi itu kan bahaya banget gitu. Jadi harus disimpan di kulkas gitu kan. Nah, memang betul Kak, penyimpanan obat itu harus di kotak obat ya. Kecuali memang obat tertentu ya yang memang disimpan di suhu dingin, tadi seperti cepos misalnya, apa antibiotik ya. Nah itu kemudian dipisahkan Kak, obat dewasa dan juga anak-anak gitu ya. Jangan sampai kemudian pas lagi kondisi yang memang urgent gitu ya, butuh obat untuk anaknya malah makan obatnya
obat dewasa ya, betul. Kemudian menyimpan tadi obat-obat tetes mata dan tetes telinga itu juga dipisahkan Kak. Kemudian salep mata, salep kulit ya, khawatirnya nanti justru malah itu kan banyak Kak kejadian-kejadian yang harus menggunakannya salep mata malah pakainya dia salep kulit itu gitu kan, karena tertukar gitu ya, jadi seperti itu. Kemudian harus yang digunakan di telinga dia menggunakannya malah di mata, karena memang waktu itu dia sakit mata tapi ada 2 seliaan di rumahnya biasanya sama mata dan telinga gitu kan, seperti itu Kak. Oke, menarik sekali ya. Ini kalau kita lanjutin juga makin panjang nanti ya. Oke, saya recap sedikit ya Kak ya. Yang tadi kita bahas tentang menyimpannya itu ada tipsnya aman ya. Aman itu atur penyimpanan sesuai jenis obat ya. Tadi obat tetes telinga dipisahkan dengan tetes mata. Kemudian ada M, menjauhkan dari anak-anak. Betul, dan juga tempat yang lembab ya, dan kena paparan sinar matahari langsung. Kemudian A-nya amati label tadi, suhu ruang atau suhu kulkas itu biasanya setiap obat suka ada ya kayak tulisan di labelnya. Kemudian iya betul. Kemudian yang terakhirnya itu ngeceknya itu kadaluarsanya, kemudian ngecek juga cara buangnya. Seperti tadi untuk sirup bisa buang atau mungkin bisa dikena kopiin tadi campur kan kopi sama makanan ya, atau kopi kemudian dicampur dengan air yang mengalir tadi kayak iya. Dan kalau tabletnya tadi bisa ditanam di dalam tanah, kemudian blisternya atau strip-stripnya itu bisa digunting-gunting untuk menghindari dihancurkan ya, untuk menghindari kesalahgunaan tadi ya. Oke, kemudian juga kita bahas batas waktu penggunaan obat-obat yang diracik, obat-obat yang sudah dibuka kemasannya itu bisa digunakan 3-6 bulan ya. Oke, dan pentingnya ini yang pentingnya cara minum obat yang benar itu untuk memperhatikan asupan makanan dan minuman yang kita sedang mengkonsumsi obat-obatan. Tidak semua makanan dan minuman, bahkan buah-buahan pun itu baik untuk tubuh kita ketika kita sedang mengkonsumsi obat ya. Oke, wah yang menarik banget nih. Ya, ada tambahan lagi kan Kak? Ya, tambahan lagi ya. Jadi misalnya memang apa sih contoh buah-buahan yang memang dihindari gitu ya untuk kita mengkonsumsi obat ya. Jadi pisang sama pisang, tapi itu hanya untuk pasien-pasien atau penderita yang memang menggunakan obat kaptopril saja. Jadi bukan semua obat memang pisang kaptopril itu untuk menurunkan tekanan darah. Jadi misalnya untuk pasien-pasien hipertensi yang mendapatkan kaptopril ya, ataupun obat hematalium kan, obat-obat pasien hipertensi itu, nah kalau bisa itu konsumsi pisang dan juga obatnya itu ya jangan banyak-banyak gitu ya. Karena memang ini kan ada pengalaman kan. Jadi pasiennya itu atau bapaknya itu memang dia itu hobinya makan pisang. Bahkan sehari kan itu bisa sampai 1 sendok kan. Waduh, masuk sulit itu ya? Iya, makanya dia memang tidak, kan kita gak bisa ya memaksakan dia bisa orang kayak karena memang dia gak suka kayak makan lain, dia hanya mau pisang gitu kan dalam jumlah yang banyak gitu. Nah akhirnya tadi kalinya juga meningkat, obatnya juga malahan toksisitas ya, karena jalan efek sampingnya juga ini. Nah itu akhirnya juga diedukasi untuk menggunakan buah-buahan yang lain seperti itu. Mungkin nanti bisa konsultasikan kepada dokter mungkin ya, kayak biasanya makan pisang ini di stop dulu, mungkin bisa ganti dengan buah yang lain. Dokter, nutrisionis juga apoteker bisa konsultasikan. Wah menarik juga ya. Menarik juga nih. Oke, terima kasih banyak nih Kak Asri. Kalau kita lanjutin lagi makin lama ini informasinya sangat informatif banget. Terima kasih juga sama sahabat RSDP yang sudah bergabung di hari ini. Semoga episode hari ini kita belajar banyak ya tentang cara minum dan cara simpan obat yang benar. Habis ini jangan lupa dicek kotak obatnya atau pensimpanan obatnya di rumah kalian ya. Siapa tahu ada obat kadaluarsa atau obat yang kurang tepat penggunaan dan penyimpanannya ya. Oke, Bu, sebelum kita akhiri saya mau ngajarin jargon kita juga nih ya. Oke, jadi obat aman sehat ya. Oke, ya. Sampai ketemu lagi di episode mode selanjutnya. Tetap sehat
Dan ingat